Amitosis. Amitosis disebut juga dengan pembelahan biner karena setiap sel membelah menjadi dua. Pembelahan amitosis adalah pembelahan sel secara langsung tanpa adanya tahapan pembentukan serat gelendong serta penampilan kromosom, dan hanya terjadi pada organisme prokariotik seperti bakteri dan alga hijau biru. Amitosis dimulai ketika kromosom melekat pada membran plasma dan sel mulai mereplikasi kromosom tersebut. Pada saat sel siap membelah, kromosom dan kromosom hasil salinannya tetap melekat pada membran plasma yang kemudian menekuk ke dalam hingga memisahkan kedua kromosom tersebut dan terbentuklah dua sel anakan yang terpisah. Jenis pembelahan sel yang kedua yaitu mitosis. Pembelahan sel mitosis terjadi pada perbanyakan sel tubuh dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induk. Pembelahan sel mitosis juga berfungsi dalam pertumbuhan dan regenerasi sel. Nah, pembelahan mitosis terjadi melalui beberapa tahap, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Berikut merupakan tahapan dari pembelahan mitosis. Pertama, interfase. Meskipun sering disebut sebagai fase istirahat karena bentuk kromosom yang tidak terlihat, namun pada interfase ternyata terjadi berbagai aktivitas metabolisme yang terdiri dari fase G1, S, dan G2. Selama pada fase G1 terjadi pembentukan atau pembelahan organel dan sintesis protein. Pada fase S terjadi sintesis dan replikasi DNA. Dan terakhir, pada fase G2, terjadi replikasi sentriol dan peningkatan energi simpanan. Interfase juga merupakan waktu terlama dari seluruh siklus sel, yaitu sekitar 90%. Tahap yang kedua adalah profase. Pada tahap ini terjadi beberapa proses, yaitu kromatin memendek dan menebal menjadi kromosom. Kromosom membelah menjadi kromatid. Sentriol berpisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Terkecuali pada tumbuhan tingkat tinggi tidak memiliki sentriol, dan benang spindel terbentuk tanpa terikat pada sentriol. Selanjutnya, dari masing-masing sentriol, mikrotubulus membentuk serat gelondong pembelahan atau benang spindel. Lalu, nukleus dan membran inti lenyap, serta serat gelondong memegang kromatid. Selanjutnya adalah tahap metafase. Pada metafase, kromatid mengatur diri dan berjejer di bidang ekuator, sehingga merupakan saat yang tepat menghitung jumlah kromosom dari suatu sel. Tahap selanjutnya adalah tahap anafase. Pada tahap anafase, juga terdapat beberapa proses, yaitu pembelahan inti atau karyokinesis melalui pembelahan sentromernya. Kromatid bergerak ke kutub yang berlawanan. Peristiwa berpisahnya kromatid disebabkan pengaruh enzim dinelin. Pemendekan spindel sebagaimana pembentukannya, maka pemendekan ini juga dipengaruhi oleh molekul tubulin. Dan tahap anafase menghasilkan salinan kromosom berpasangan 1C, 2N. Tahap yang terakhir adalah tahap telofase. Telofase juga memiliki beberapa proses, yaitu kromosom berada di masing-masing kutub, membran inti terbentuk kembali, kromatid berubah menjadi kromatin, benang spindel lenyap dan nukleus terbentuk kembali, serta pembelahan sitoplasma atau sitokinesis sehingga terbentuk dua sel anak yang sama jumlah kromosomnya dengan jumlah kromosom induknya. Pembelahan meiosis atau pembelahan reduksi. Meiosis terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Meiosis menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah kromosom induk. Meiosis berfungsi menjaga kromosom tidak berlipat ganda dan spesies terjaga. Tahapan pembelahan sel secara meiosis. Setiap meiosis terdiri dari 2 kali pembelahan. Di antara meiosis 1 dengan meiosis 2 tidak terjadi interfase, hanya terdapat masa istirahat singkat yang disebut interkinase. Tahapan meiosis 1 dimulai dengan replikasi kromosom pada fase interfase. Fase selanjutnya adalah
Yang pertama, profase 1. Organisme memiliki pasangan kromosom yang diperoleh dari kedua induknya. Pasangan kromosom tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, disebut kromosom homolog. Yang kedua, metafase 1. Kromosom tetrat berjejer berhadap-hadapan di sepanjang ekuator dan melekat pada serat gelendong. Yang ketiga, anafase 1. Kromosom homolog yang masing-masing terdiri dari tetrat terpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase 1. Pada telofase 1, terjadi peristiwa. Yang pertama, membran inti terbentuk kembali. Yang kedua, serat gelendong lenyap. Yang ketiga, kromosom berubah menjadi kromatin. Yang keempat, nukleolus terbentuk kembali. Yang kelima, pembelahan sitoplasma atau sitokinesis sehingga terbentuk dua sel anak yang bersifat haploid. Selanjutnya, tahapan meiosis 2 yang dimulai dari yang pertama, profase 2. Pada profase 2 terjadi proses. Yang pertama, kromatin berubah kembali menjadi kromosom. Yang kedua, kedua sentriol bergerak menuju kutub pembelahan. Yang ketiga, membran inti dan nukleolus lenyap. Yang keempat, dari sentriol terbentuk serat gelendong. Yang kelima, melalui sentromernya, kromosom menggantung di serat gelendong. Yang kedua, metafase 2. Kromosom yang terdiri dari dua kromatid berjejer di bidang ekuator. Yang ketiga, anafase 2. Pada anafase 2, terjadi peristiwa. Yang pertama, pembelahan sentromer atau inti. Yang kedua, kromatid bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase 2. Pada telofase 2, terjadi peristiwa. Yang pertama, kromatid telah mencapai kutub pembelahan. Yang kedua, pembelahan sitoplasma atau sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Pada pembelahan meiosis, fase terlama terjadi pada tahap profase 1 yang mengambil sekitar 90% waktu meiosis dan terjadi pada beberapa fase. Yang pertama, leptoten, yaitu benang-benang kromatin menjadi kromosom. Yang kedua, zigoten, yaitu sentrosom membelah dan masing-masing sentriol ke kutub yang berlawanan. Sementara itu, kromosom homolog berpasangan atau disebut bivalen. Proses ini disebut sinapsis. Yang ketiga, pakiten, yaitu tiap kromosom membelah menjadi 2 kromatid, sehingga masing-masing terbentuk 4 kromatid atau tetrat yang menyatu melalui 1 sentromer. Yang keempat, diploten, yaitu kromosom homolog memisahkan diri dari pasangannya, terjadi kiasma dan crossing over. Yang kelima, diakinesis, yaitu sentriol berada di kutub yang berlawanan, terbentuk serat gelendong, membran inti, dan nukleolus lenyap, hingga terjadi fase metafase 1. Untuk lebih jelasnya, inilah catatan untuk setiap fase pada pembelahan meiosis 1 yang terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Selanjutnya, catatan untuk setiap fase pada pembelahan meiosis 2 yang terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Penugasan mandiri. 1. Berdasarkan gambar tersebut, analisislah setiap tahapannya. Dapat dilihat pada gambar, hasil dari pembelahan sel tersebut menghasilkan 2 sel anakan, sehingga pembelahan sel tersebut adalah mitosis. Pada tahap 1, kromosom pada sel dewasa melekat pada membran plasma, dan sel mulai mereplikasi kromosom tersebut. Selanjutnya, pada tahap kedua, membran plasma mulai menyekat sehingga menimbulkan lekukan. Tahap ketiga, kromosom terpisah, dan membran plasma semakin menimbulkan lekukan yang sangat dalam sehingga membentuk septum. Dan pada tahap keempat, sel terpisah menjadi 2 dan menghasilkan 2 sel anakan. 2. Lengkapilah tabel di bawah ini terkait dengan tahapan pada proses pembelahan sel secara mitosis.
1. Interfase. Pada interfase, terjadi aktivitas metabolisme. Interfase merupakan waktu terlama dari seluruh siklus sel, yaitu sekitar 90% yang terdiri dari fase G1, S, dan G2. Selama fase G1 atau GAP1, terjadi pembentukan atau pembelahan organel dan sintesis protein. Fase S, sintesis, terjadi sintesis dan replikasi DNA. Dan G2 gap atau GAP2, terjadi replikasi sentriol dan peningkatan energi simpanan. 2. Profase. Kromatid memendek dan menebal menjadi kromosom. Kromosom membelah menjadi kromatid, sentriol berpisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan kecuali tumbuhan tingkat tinggi, tidak memiliki sentriol dan benang spindel berbentuk tanpa terikat pada sentriol. Dari masing-masing sentriol, mikrotubulus membentuk serat gelendong pembelahan benang spindel, nukleus lenyap, membran inti lenyap, serat gelendong memegang kromatid. 3. Metafase. Kromatid mengatur diri dan berjajar di bidang ekuator, sehingga merupakan saat yang tepat menghitung jumlah kromosom dari suatu sel. 4. Anafase. Pembelahan inti melalui pembelahan sentromernya. Kromatid bergerak ke kutub yang berlawanan. Peristiwa berpisahnya kromatid disebabkan pengaruh enzim dynein. Pemendekan spinel sebagaimana pembentukannya, maka pemendekan ini juga dipengaruhi oleh molekul tubulin. Tahap anafase menghasilkan salinan kromosom berpasangan 1C, 2N. 5. Telofase. Kromosom berada di masing-masing kutub. Membran inti terbentuk kembali, kromatid berubah menjadi kromatin, benang spindel lenyap dan nukleus terbentuk kembali. Pembelahan sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anak yang sama jumlah kromosomnya dengan jumlah kromosom induknya. 3. Lengkapi tabel di bawah ini terkait dengan tahapan pada proses pembelahan sel secara meiosis. Meiosis 1. Tahapan profase 1. Organisme memiliki pasangan kromosom yang diperoleh dari kedua induknya. Pasangan kromosom tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, disebut kromosom homolog. Leptopten. Benang-benang kromatin menjadi kromosom. Zikoten. Sentrosom membelah dan masing-masing sentriol ke kutub yang berlawanan. Sementara itu, kromosom homolog berpasangan disebut bivalen. Proses ini disebut sinapsis. Pakiten. Tiap kromosom membelah menjadi dua kromatid, sehingga masing-masing terbentuk 4 kromatid yang menyatu melalui satu sentromer. Dipoten. Kromosom homolog memisahkan diri dari pasangan, terjadi kiasma dan crossing over. Diakinesis. Sentriol berada di kutub yang berlawanan, terbentuk serat gelendong, membran inti, dan nukleus lenyap. Pada profase ini dapat terjadi pindah saling. Metafase 1. Kromosom tetrad berjejer berhadap-hadapan di sepanjang ekuator dan melekat pada serat gelendong. Anafase 1. Kromosom homolog yang masing-masing terdiri dari tetrad terpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Telofase 1. Membran inti terbentuk kembali, serat gelendong lenyap, kromosom berubah menjadi kromatin, nukleus terbentuk kembali, pembelahan sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anak yang bersifat haploid. Pada meiosis 2, profase 2, kromatin berubah menjadi kromosom. Kedua sentriol bergerak menuju kutub pembelahan, membran inti dan nukleus lenyap. Dari sentriol terbentuk serat gelendong. Melalui sentromernya, kromosom menggantung di serat gelendong. Metafase 2. Kromosom yang terdiri dari dua kromatid berjejer di bidang ekuator. Anafase 2. Pembelahan sentromer atau inti karyokinesis. Kromatid bergerak menuju kutub yang berlawanan. Telofase 2. Kromatid telah mencapai kutub pembelahan. Pembelahan sitoplasma sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid.